Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Hairi Ihsan, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur, unit kerja SMP Negeri 1 Pasir Kuda, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1.A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah menuntun, di mana di sini diartikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terus yang kedua, pendidik juga dianalogikan sebagai petani, yaitu menumbuhkan atau bagaimana cara hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa, keamanan, dan pekerti atau tindakan. Yang keempat, kodrat anak adalah bermain, jadi bisa dijalankan belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Terus yang kelima, menghamba pada murid, pendidikan yang berpusat pada anak atau murid sehingga dapat menyesuaikan pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid dari keadaan, gaya, dan cara belajar sehingga tidak merampas kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya anak yang selalu mengikuti perkembangan sehingga si anak dapat bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini sesuai dengan asas Trikon pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Satu, apa Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas setelah Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari refleksi nomor 1, mengenai apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya melaksanakan pembelajaran murid laksana orang yang datang ke kelas untuk mengikuti pembelajaran yang sama tanpa melihat kebutuhan, cara, gaya belajarnya yang berbeda-beda dari apa yang menjadi kodrat anak, kodrat alam, maupun kodrat zamannya. Saya juga menerapkan pembelajaran yang menganggap bahwa pembelajaran yang baik itu hanya menyampaikan materi dan murid telah mendapatkan nilai KKM tanpa memperhatikan kebutuhan siswa, sehingga yang terjadi hanya transfer pengetahuan guru kepada peserta didik atau pembelajaran berpusat pada guru, sehingga peserta didik di kelas hanya sebagai penonton dan guru hanya sebagai peran untuk menyampaikan materi atau pengetahuan yang disampaikan ke peserta didik. Yang selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Sesuai dengan yang dipelajari pada modul 1.1, murid laksana benih yang akan ditanam, tinggal bagaimana seorang petani atau guru memelihara tanaman agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Jangan dijadikan bibit jagung mempunyai keinginan tumbuh menjadi padi ataupun tanaman yang lainnya. Pendidikan harus berpusat pada anak sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik seperti kertas yang telah membawa garis-garis samar, seorang pendidik bertugas menebalkan garis samar-samar tersebut. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, pendidik juga harus menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya
dan bergerak sesuai dengan keinginannya atau berpedoman pada asas trikon yang telah dipelajari pada modul 1.1 ini. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya tidak lagi menuntut, tapi menuntun apa yang telah terjadi pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang kedua, saya mendalami karakteristik mulai dari kebiasaan juga minat mereka yang sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang keempat, KKM bukan lagi satu-satunya keberhasilan pembelajaran, melainkan menyelaraskan tujuan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera saya terapkan dalam pengajaran baik di kelas maupun di sekolah, yaitu 1. Menuntun artinya pembelajaran harus disesuaikan dengan kodratnya atau minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan perlu menanamkan budi pekerti, bukan sekedar nilai akademis saja. Yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba pada murid atau berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik akan terus bergerak sesuai apa yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai modul 1.1.A8 mengenai koneksi antar materi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Salam dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.